makeup lebaran ini didesain buat bebek yang pengen tampil maksimal di hari lebaran. Ya, kita ambil style makeup Douyin tapi dengan makeup yang harganya affordable, beb, di bawah 200 ribuan semua. Dan ini gue pilih biar nggak luntur ya. At least di gue tuh nggak luntur. Hai, welcome back to my channel yang udah 100k ini. Terima kasih ya beb supportnya, gue seneng banget tiba-tiba. Nggak tiba-tiba sih, udah 100k. Nanti gue pengen cerita sama bebek sambil kita makeup-makeupan ya. Oh iya bebek, gue minta maaf dulu yang makeup lebaran murah meriah muntah anti luntur itu gue belum nemu satu set lengkap gitu. Gue belum nemu makeup yang lengkapnya bebek. Pasti ada campuran yang harga nggak terlalu murah gitu. Jadi kalau misalkan bebek punya andalan makeup yang murah banget dan bebek ngerasa itu bagus banget, boleh komen ya buat nanti gue kumpul-kumpulin untuk next video. Kita mulai yang affordable dulu ya, yang di bawah 200 ribu dulu. Belum murah meriah muntah tapi menengah lah gitu ya. Kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Skin prep yuk. Nah, skin prepnya tadi gue udah pakai moisturizer. Gue pakainya ini Claire's. Ini gue lagi coba-coba beb, makanya gue beli yang kecil. Bagus nggak Pau? Belum tahu. Kalau ini belum tahu. Maksudnya di kulit bagus atau enggak belum tahu. Tapi kalau di makeup menurut gue sih ya oke lah gitu, pakai ini. Atau kalau lu punya moisturizer lain yang bentuknya tuh gel dan gampang meresap, nggak bikin lengket di atas kulit, nggak bikin licin gitu, bisa dipakai ya. Abis pakai moisturizer, sorry gue tadi pakai moisturizer duluan beb. Soalnya gue abis nge-tag video gitu, bare face gitu. Kalau moisturizer nanti kulit gue kekeringan takutnya. Abis itu gue mau pakai primer. Jadi abis moisturizer langsung primer baru ke sunscreen. Kok gitu, bukannya harusnya sunscreen dulu? Jadi tuh beb, ini datang-datang belum mulai langsung info nih, nggak apa-apa ya, berguna soalnya buat bebek. Jadi primer di dunia ini tuh banyak beb. Ada correcting primer yang biasanya warna-warni. Terus ada lagi pore primer atau mattifying primer, itu yang bikin matte, yang nahan minyak dan ngeblur pori. Abis itu ada gripping primer. Gripping primer itu tuh yang bisa ngegrip makeup. Biasanya lengket. Contohnya tuh kayak MOP. Abis itu ELF. Abis itu apalagi ya? Artisan pernah keluarin juga Hakuhara. Nah, yang gripping primer yang kayak gitu. Termasuk ini yang mau gue pakai yang muak. Magnetic for 24 karat, anjay, magnetic primer yang kayak gitu bebek. Nah, masing-masing primer itu cara pakainya itu sebenarnya beda-beda ya. Jadi bukan yang kayak langsung semuka gitu dipakein semua primer sama gitu, enggak ya beb. Menurut keyakinan saya, untuk primer yang bentuknya ngegrip itu dipakainya sebelum sunscreen karena dia bekerja seperti skincare. Kan skincare sunscreen gitu ya. Jadi bukan setelah sunscreen. Tapi itu hanya menurut keyakinan saya karena banyak juga yang pakai si gripping primer setelah sunscreen dan masih works. Jadi intinya kesimpulannya adalah hari ini gue mau pakai gripping primer sebelum sunscreen karena biasanya seperti itu kalau saya. Nah, kalau bebek merasa pakai gripping primer setelah sunscreen makeupnya longsor, coba dibalik, pakainya sebelum sunscreen. Tapi kalau bebek pakai gripping primer setelah sunscreen dan makeupnya malah jadi bagus, ya udah lanjutin gitu. Jadi cocok-cocokan aja. Kalau gue sebelum gitu ya, paham ya? Panjang banget. Iya, gue tuh kadang ya beb ya, mau ngomong pendek tuh nggak bisa. Kenapa gue pakai banyak banget? Gue ambil segini. Oh, spill barangnya ya, spill barangnya. Nah, muak ini loh beb, muak yang 4K, yang tulisannya 4K magnetic. Tuh, kita pakai dulu ya. Nah, sebuah info. Kalau yang kayak gini, yang lengket begini, biasanya makeup artist menghindari penggunaannya di hidung sama di bawah hidung ini, atas mulut. Kenapa? Karena dia nambahin hidrasi. Hidung itu biasanya nggak perlu banyak hidrasi, dan dia tuh nambahin dan yang di bawah sini itu kan kena asap lu. Kok asap? Napas lu itu kan mengandung air. Ayo, pada sekolah nggak dulu? Kalau IPA, respirasi, bernapas mengeluarkan apa? Karbon dioksida dan air, uap air H2O. Jadi sebelah sini tuh kena air terus dari napas kamu bebek gitu. Kalau mau dikasih sisaannya aja. Habis itu pakai sunscreen. Nah, di sini juga pemilihan sunscreen nih beb. Kalau lu habis pakai gripping primer ya, primer yang melembabkan atau yang nge-grip gini nih, grip. Kelihatan nggak sih? Oh gitulah. Itu tuh jangan atasnya lu pakai yang sunscreennya yang matte. Pakainya sunscreennya yang nggak terlalu matte. Kalau yang sunscreennya matte di atas kayak ginian, biasanya nanti peeling. Biasanya ya, nggak selalu. Biasanya. Ini in case kalau bebek kejadian sunscreennya peeling, itu bisa jadi gak cocok sama bawahnya gitu beb. Ini gue pakai dulu 2 jari, kocok dulu. Itu apa? Oh iya.
Nah, Skin Aqua tutup ijo ya. Skin Aqua tutup ijo. Ini tuh murah beb, harganya di bawah 50.000. Ini sunscreen gue dari zaman gue kuliah. Karena murah, bukan gimana-gimana. Pakai 2 jari ya. Sebuah jalan pintas, gue pakainya 1 jari dulu. Ratain. Sisanya 1 jari, ratain. Kenapa Pau? Cepet nyerep beb, sumprit lebih cepet nyerep. Kan kita kan sering ya pakai sunscreen makeupnya luntur. Kadang tuh kita nggak nyadar itu sunscreen belum nyerep. Nah cara seperti ini tuh lebih cepat nyerep. Jadi mengurangi probabilitas makeup lo luntur gara-gara sunscreen belum nyerep. Itu nyebelin soalnya kayak kesalahan kecil lo merusak segalanya. Kita tunggu nyerep untuk lanjut ke base makeup. 5 minutes later. Oke, ini base makeupnya gue bocorin ilmu makeup artis. Anjay. Gue ada les gitu, pernah les. Terus gue dikasih tahu, gue nggak tahu ini akan cocok apa enggak buat lu. Tapi ya nonton video ini adalah untuk menambah pengetahuan ya kan. Gue tuh semakin dipuji semakin baik hati. Tapi kan yang penting buat lu kan cuan gitu kan, dapat informasi gratis gitu kan. Jadi gini beb, lu punya smile line misal ya, terus lu suka ngekrek di pinggiran hidung ya sini. Nah ini tuh pas abis skin prep, lu gini-giniin beb, make sure di situ tuh nggak ada tumpukan banyak gitu, nggak yang numpuk banyak-banyak di sebelah sini. Ngekreknya tuh biasanya karena si skin prep lu itu di situ semua gitu. Apa sih ngumpul di situ? Nah ini lu gini-giniin, terus di bawah mata juga ya beb, kayak pastiin nggak ngumpul di bagian itu gitu. Habis itu pakai foundation yang gacor banget, yang krim dan kering gitu ya. Contohnya tuh ini, gue mau pakai ini, muak yang clay matte, atau lu bisa pakai yang LT Pro Smooth Corrector gitu. Nggak ada warna yang pas, gak peduli soalnya kita pakai sedikit banget. Terus ini kalau misalkan mahal ya beb, lu beli share in jar, gue kasih tahu karena kita pakai bener-bener dikit banget. Gue liatin ke lu ya seberapa dikitnya ya. Nih segini, sedikit banget kan. Jadi ngapain lu beli banyak-banyak. Ini ambil pakai jari, terus dipijetin ke bagian yang biasanya luntur itu. Kadang ada yang dibakar dulu, cuman nyali gue nggak segede itu untuk ngebakar-bakar sesuatu. Kayak gue takut formulasinya berubah gitu loh beb. Habis itu ini lu pakai tangan beb, dipijetin pakai tangan. Jadi dia kayak berfungsi sebagai apa sih? Pengikat, gitulah. Pokoknya dia yang megangin nantinya gitu beb. Nih ya, bagian yang sini, yang biasanya lu hilang-hilang ngekrek ke. Terus di dagu yang biasa ngekrek sama yang di sini. Pakai jari aja, jangan pakai kuas. Soalnya lu harus make sure dia masuk gitu ke kulit. Nanti bikin jerawatan gak Pau? Nah kalau itu pekara, gimana lu ngebersihinnya? Double cleansingnya yang bener. Kalau udah kayak gini, nih ilmu makeup artist, ilmunya siapa Pau? Jujur gue lupa beb, saking banyaknya gue belajar kesana kemari beb. Maaf guruku kalau kamu nonton ini dan ternyata ini ilmu kamu. Aku minta maaf ya karena aku lupain ilmu siapa saking banyaknya. Habisin beb, habisin. Taruh di bagian yang biasanya longsor. Terus kita ke base makeup beneran ya. Base makeupnya ini ilmu lagi beb. Jadi ada makeup artist Hollywood. Tuh kan gue tuh selalu suka lupa namanya, tapi gue inget intinya. Pokoknya intinya ada makeup artist Hollywood, bukan Bollywood, Hollywood ya. Dia itu kalau make upin kliennya selalu cuman pakai concealer. Jadi ini kita mau pakai ilmu itu cuman pakai concealer aja. Terus ada ilmu dari orang lain lagi, nge-swirl. Jadi apply-nya tuh di swirl. Tapi ini jangan dilakukan kalau kulit kamu ada yang ngeletek ya. Gimana tuh Pau caranya? Jadi gini, nih taruh tangan beb, taruh tangan yang banyak. Pakai apa tuh Pau? Oh iya, pakai Studio Tropic ya. Pakai Studio Tropic yang tangan gue nggak kotor ya, ini emang begitu. Light medium, yang light medium ya, jari gue nggak kotor beb. Gue nggak ngerti kenapa bisa begitu. Ambil yang banyak, taruh tangan. Nah ini ilmunya nih beb. Jadi kuasnya gue ganti kuas yang gampang ditemuin dan lebih murah. Ini Tis T78, Tis T78. Nanti ada semua di keranjang. Nah ini caranya beb. Gimana sih biar kelihatan? Ini lu tunyut, abis itu lu masukin ke kuasnya. Ini akan ngabisin banyak produk, tapi kan namanya lebaran ya, jadi ya hari spesial gitu ya. Jadi ya sekali-kali lah. Nih ya, ditunyut masukin ke kuasnya. Tunyut masukin ke kuasnya, kita puter. Jadi gini. Nih, putar. Cara pakainya di swirl. Jujur aja tangan gue masih kaku untuk cara ini, tapi gue pernah melakukan ini dan surprisingly beb, waktu itu gue pakai cushion gue yang bener-bener loyo banget. Gue pakai cara ini, buset, bisa tahan lama banget tiba-tiba dengan cara di swirl ini. Gak ngerti kenapa deh. Lakukan ke seluruh muka. Kalau yang susah-susah ya nggak usah di swirl. Misal bagian ini ya, ini nggak usah di swirl, nggak apa-apa. Terus beb, kalau lo belum jago nge-swirl kuas kayak gue, muterin kuas kayak gue belum jago, bukan gue yang udah jago.
Itu nanti bakalan nggak rata gitu, ada bagian yang nggak rata, itu dipupuk pakai puff. Nanti ngaruh nggak Pau sama ketahanannya? Enggak, kalau udah di swirl entah kenapa ya gitu, jadi lebih tahan. Gue juga nggak ngerti Beb itu. Tuh ya, ini puffnya seperti biasa Beb Masami yang ini yang teardrop belum dicuci. Jadi kayak gini baru gue pakai semalam. Kotor dikit nggak apa-apa lah. Di tap-tap aja biar rapi. 5 minutes later. Beb, puasa Beb, kelihatan nggak? Ternyata gue memang belum bisa pakai teknik swirl. Jadi ini gue mau hapus, gue ulangin dari awal. Ya kalau lu mau nyoba, itu adalah sebuah info. Kalau lu mau nyoba dengan teknik muter itu, gue sempet bisa dan berhasil. Jadi kalau Bebek mau nyobain teknik itu silakan. Tapi kalau nggak berani, takut bubar kayak gue, jangan deh, tap aja. Ntar gue ulangin dulu ya. Ini udah skin prepan persis banget sama yang tadi. Kita pakai lagi si concealernya, tapi kali ini gue nggak mau gaya-gayaan, kita langsung pakai tapping motion aja ya. Pakai spons yang tadi Masami itu diambil, habis itu kita tap. Ntar ambil KPR. Kita tap dari tengah, dari dalam nih keluar. Bawah mata sekalian, soalnya kan ini concealer kan, jadi sekali jalan gitu Beb. Dari tengah nih ke bawahin dulu, habis ini kita keluar. Gampang ya. Ratu langsung rapi. Gaya banget sih lu Pau, serwil. Nenek lu nge-swirl. Kurang ambil lagi yang bagian gua banyak bekas. Tapi bikin berat nggak Pau? Enggak sih Beb, kalau concealer masa kini tuh banyak yang enteng. Ini punyanya si Studio Tropic enteng kok, enak. Biasanya kalau yang berat itu kali ya concealer yang bentuknya pot gitu. Nah kalau diginiin lumayan berat. Rapi banget muka gua kan. Before, after. Gua kelarin dulu semuka ya. Kalau udah ini gua mau pakai blush on cair. Harus siap Pau? Enggak sih, cuman lebih awet kalau lu pakai 2 blush on Beb, cair sama yang powder gitu. Ini cair dulu ya. Gue mau pakai Bloom Drops-nya si MOP yang shades-nya Dahlia. Taruh, jangan ding, ke tangan aja Beb, ke tangan dulu. Kenapa Pak ke tangan dulu Pak? Soalnya nanti lu lebih bisa ngontrolnya, nggak tahu-tahu kaget. Diambil pakai spons yang tadi. Saya make sure lu udah nggak pakai sponsnya buat complexion lagi ya Beb. Jadi sekalian biar nggak usah ganti. Kalau mau ganti lu kayak Raya nggak apa-apa. Taruhnya tuh di lurusan ini set, nah titik-titik gitu. Terus diputar keluar. Terus kemarin gue nonton tutor, katanya nggak boleh ke atasin ke sini. Terserah lu, mau nggak boleh apa boleh, terserah lu. Tapi kalau gue tetap ke atasin ke sini nih. Nah, tetap gue ke atasin ke situ. Soalnya kalau nggak nanti di sini gue sepi kan, lebar nih ya, bisa buat parkir umum kan di situ, kos-kosan gitu bisa kan. Apalagi Beb Mixue, ya kan, Alfamart bisa tuh di situ Beb. Buat lu yang udah tirus bisa blush onin ke sini, ke kuping ya. Pokoknya sebisa mungkin jangan patah. Menurut keyakinan saya, menurut saya itu mah Terserah lu, make up itu balik lagi muka lu, terserah Beb aja ya. Nah, kalau di tangan itu lu bisa kayak, oh ini kurang kelihatan nih, ambil lagi. Kalau langsung ke muka, begitu kebanyakan, bingung nanti Bebek. Dan pakainya agak banyak ya, karena habis ini bakalan ketutup bedak. Ngapain pakai kalau ketutup bedak, Wow? Dibilang nanti kalau misalkan pakai 2 itu entah gimana ya Beb, lebih awet gitu nanti blush on lu. Syarat biar muka lu kelihatan seger sampai akhir. Makeup lu udah luntur-luntur berminyak tapi nggak kelihatan kusam, itu adalah blush on yang masih ada gitu Beb. Jadi kita usahakan biar blush onnya itu ada ya. Ini sebenarnya belum tebel, tambahin lagi dulu sebentar. Soalnya kalau segini aja Beb, pas ditumpukin bedak hilang gitu. Jadi mau agak berlebihan nih saya. Astagfirullahaladzim. Jatuh. Untung tidak pecah. Sini dikit. Nah maksud gue senampol ini Beb, senampol ini, karena nanti bakalan dibedakin. Nampol kan? Kita lanjut ke contour krim dulu. Boleh nggak langsung contour powder? Boleh aja. Tapi kalau mau contour krim gue dulu, nih gue iniin ya. Pakainya Time for Ya, tulisannya sulit kelihatan ya Beb. Ini udah gini, terus bawahnya udah ada kuasnya. Gue pakai konturnya gini Beb, seredet gitu. Jadi terserah lu mau gimana. Gue pokoknya selalu miring ke atas ya. Dan ini tuh di tulang pipi, bukan di bawah tulang pipi. Soalnya gue kan ceritanya pengennya Korea gitu. Kalau misalkan gue taruh dia di bawah tulang pipi, yang ada gue jadi Squidward tampan. Tahu gak sih maksud gue? Gue ngeblend pakai kuas yang udah ada aja. Tinggal di tap. Ini inget ya, kotor banget begini tenang aja karena kita mau bedakan Beb. Tenang no rep muna.
Yang penting jangan sampai bergaris ya, dibikin dia ngeblend gitu beb. Kalau bergaris ketahuan kurusnya palsu. Ini optional, kalau jidat lu nggak lebar nggak perlu ya yang ini ya. Yang sebelah sono sama aja, tapi hasilnya nanti gini tuh, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ngeframe gitu kan? Yang sini lebih tirusan gitu kan beb, ya kan, ya kan? Gue lanjut yang sebelah sini dulu. Kontur hidung belum, kontur hidungnya belum ya. Jadi masih pakai kontur yang tadi, cuman gue mau ganti kuas biar lebih presisi gitu. Gue mau pamer, gue mau flexing, gue punya kuas baru. Tara, ini kuas Masami travel size udah kotor. Yang di sini. Padahal baru banget. Jadi dia bagus banget beb. Ada itunya tuh, ada yang buat gantungannya gitu. Terus sekecil ini tuh kecilnya se-HP beb. Se-HP nih. Jadi kayak enak banget dibawa buat travel. Isinya ada 5. Jadi ada foundation brush, ada yang buat powder brush, terus ada yang buat concealer, ada miring pipih, bisa buat alis atau eyeshadow atau eyeliner ado, sama ada blending brush. Ini kalau misal nanti lu pas waktu lebaran traveling ya beb ke rumahnya siapa gitu kek, terus lu harus make upannya tuh nggak di rumah, lu harus bawa kuas banyak banget, mending lu bawa ini deh. Nih yang tadi ya, yang tadi kalau misal dimasukin tuh masih bisa. Segini doang nih bawaan lu buat alat gitu. Ih, ada suara enggak di kamera di ini. Check out sekarang karena tinggal sedikit. Gue kasih tahu ini super worthy. Gue beli 3. Gue pergi-pergi mulu tapi nggak bisa, nggak ada waktu nyuci gitu beb. Nah, ini gue mau pakai si kuas ininya, concealernya, kuasnya. Yang nanti kalau lu beli dia bentuknya kayak gini. Nah, dia yang bentuknya kayak gini ya. Jadi gue bikin polanya dulu, gue liatin polanya. Ambil. Polanya tuh yang bawah huruf V. Kelihatan ya, V. Abis itu ini giniin, nah jadi kayak segitiga. Abis itu ambil lagi, bikin angka 11 nih beb, di ujung sini. Tapi make sure dia sama kanan kiri ya, ketebalan produknya sama. Nah, bikin angka 11 jadi U, tapi bawahnya tuh segitiga ya kan. Abis itu lu bikin huruf C di sini, sama di sini. Kelihatan ya, CU. Ingat CU. Nah udah kita blend. Ini kita blend ya dengan kuas yang tadi. Itu blend bawahnya dulu ke samping-samping. Habis itu blend sebelahnya, muter ngeblendnya. Gue tuh pernah bikin video khusus buat kontur tahu beb. Kalau lu mau mampir gue taruh pojok ya. Nih semakin ke atas beb. Nanti bawahnya luntur dong pal, nggak apa-apa kan digantiin sama warna ininya, warna konturnya kalau bawahnya luntur pun. Nih lempar ke sono ya. Yang satu juga. Ini bagian sini harus di blend dengan baik nih beb. Jadi make sure yang situ juga lu blend dengan baik ya. Oke, di gua nggak miring sebenarnya. Ini karena lampunya jadi kelihatan miring. Tapi ya percaya sama gua udah nggak miring. Azas kepercayaan ini beb. Bedakan nih kita. Gua mau pakai ini beb. Udah lama nggak gue pakai beb. Si make up bagus dia. Aduh, kuku gue letoy. Gimana ini mukanya? Wow. Udahlah nanti bersihin. Ambil nih beb, jangan langsung ke muka, jangan. Taruh tangan, putar, baru di tap. Bentar, yang bawah matanya kita harus make sure dia nggak ada yang ngekrek dulu. Kalau ngekrek dibedakin yang ngekrek. Berkurangin dikit bagian cracknya aja. Lalu kita bedakin. Yang sebelah juga sama. Terus ini gue iniin dulu biar durasi lu nontonin gue nggak bosan ya. Tap ke seluruh muka. Jangan lupa pinggiran hidung. Pinggiran hidungnya tapi jangan lupa juga untuk dibuka dulu. Gue kelarin semuka. 12 seconds later. Oh iya, yang hidungnya berminyak bisa baking, tapi hidung bukan bawah mata ya, hidung. Lu taruh yang banyak di hidung sambil kita kelarin make up. Tapi jangan sampai pinggirannya. Jadi bagian luarannya aja. Gatel. Pokoknya jangan sampai pinggirannya, lo kelihatan kan tuh pinggirannya yang tidak tersentuh. Baking ini. Dah kita cuekin dulu. Kita lanjut ke blush on. Nah blush onnya kan oranye banget nih beb ya kan. Gue mau campurin sama pink dikit biar ada pink-pinknya dikit. Pakai kuas yang ada di sini. Powder brushnya. Habis itu gue mau pakai Hanazoe Next Level yang nomor 2 Roseate. Nomor 2 ini tuh agak ngepink gitu dia, tapi nggak pink total. Ambil. Habis itu taruhnya tuh di sininya. Jadi kayak di ombre gitu blushnya beb.
Baru tau kan lo blush bisa di ombre? Bisa. Sini gue keangkat anjrit, blush on pinggirannya baru nyadar gue. Kelihatan gak sih Beb di kamera Beb? Ya udahlah ya, pura-pura nggak lihat aja lu ya. Gue juga nggak tahu deh, tiba-tiba keangkat, nanti ketutup sih. Nah gitu. Kalau lu pengen ombrenya lebih nggak oranye lagi, ngepink lagi bisa ya. Nanti lo tinggal ini aja. Nah abis itu gue lupa. Sebenarnya harusnya abis bedak tabur, bedak padet, tapi gue lupa. Jadi ini gue susulin. Pakai apa ya Beb enaknya ya? Gue lagi suka ini juga Beb. Mother of Pau, enggak, brand orang Pau, jangan lu akuin. Mother of Pearl. Ini yang W10, W10 ya. Agak keputihan di gue, makanya jarang gue pakai sendirian. Ini mau gue timpain. Tuh kan agak keputihan. Salah, harusnya dari dalam dong Pau pakainya. Maaf ya, maaf Mama Tasya, aku salah. Harusnya pakainya tuh dari dalam sini keluar Beb. Kenapa dari luar sih? Otak kau kemana nih? Pakai aja ke seluruh badan, enggak dong, ke seluruh wajah. Tuh kan? Otak gue kemana sih? Harusnya dari dalam nih, dari dalam keluar. Kenapa dari situ? Oke, kita ratakan ke seluruh dunia. Yang bagian ini cuekin aja, masih kita cuekin aja ya. Ini kuahnya enak banget tau Beb, cumprit. Nah Beb, ini tuh kalau nge-baking lu bisa lihat ya, ada titik-titiknya, mulai ada titik-titiknya gitu. Tuh ceritanya kita anggap aja dia lagi masak Beb, kayak bentar lagi mateng dia. Nanti lama-lama tuh dia kayak agak memudar gitu loh. Ya elah, Pau kan jadi ngebelentong di sini kan. Mana sih jadi orang? Tuh kan blush on-nya jadi akan lebih memudar gitu Beb setelah dikasih bedak. Tapi yang rata nih, belum rata nih gue. Nah gitu, jadi kayak merona dari dalam akhirnya tuh Beb. Terus bisa ditimpa blush on, maaf kaget, bisa ditimpa blush on lagi atau enggak terserah lu. Tapi gue kayaknya pengen segini aja deh, enggak gue timpa lagi ya. Kalau lu pengen ditimpa lagi terserah. Abis itu kita mau ngekontur hidung tapi lagi dimasak. Jadi kita ke alis aja, ke alis ya. Nah pensil alisnya itu biasa gue pakai salsa ya Beb, seperti yang biasa lu lihat lah, pakai salsa. Tapi kali ini gue pengen cobain ini Beb. Gue tuh baru nih punya nih Biul. Harganya 20-an deh kalau nggak salah deh. Pokoknya nih di bawah 50.000 gitu. Gue penasaran, gue pengen cobain. Kita cobain ya, bagus atau enggak ya, first impression. Tapi nanti luntur Pau. Iya juga belum tahu luntur apa enggak ya. Tapi gue pengen nyobain. Maksa. Pengen coba ya. Gak apa-apa, gue maksa hari ini untuk mencobanya. Gimana sih bukanya? Ntar gue buka dulu, susah. Udah terbuka nih. Ternyata dia ujungnya kecil gini Beb. Lucu banget. Sumpah kecil banget. Tuh kecil banget ujungnya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Super imut. Ini yang dark brown ya, kita coba. Awal-awal kalau lu punya pensil alis baru, lu tuh harus pakein dulu ke tangan gitu biar keluar warnanya. Karena biasanya goretan pertama itu tuh nggak terlalu keluar. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada teman-teman Yorobun semua, kalau mau ngalis itu kelingking kamu tuh harus dipakein sesuatu dulu. Ini aku pakai puff bedak gitu, biar dia nggak ngeganggu makeup. Karena kan kita butuh senderan kan. Dan seperti biasa juga, tutor pensil alis sudah ada Beb. Di mana Pau? Di pojokan tuh. Kita mengalis. Enak coy, enak, sumprit enak, kayak pensil alis mahal. Lihat kan betapa lancarnya saya mengalis dengan pensil alis ini. Terus gue mau pakai si ininya, sikatnya buat ke depanin. Lalu kita pakai ini buat ngarsir ya, bismillah. Deg-degan. Set. Terus gue mau isi lagi yang kelihatan kosong. Bagus ya? Bagus nih pensil alis coy, enak banget lagi. Wow, penemuan terbaru. Gue kelarin yang ini ya. Oke, sekarang kita ke eyeshadow. Gatel. Jadi lo bisa lihat nih, hidung gue tambah lama, masakan kita udah tambah mau mateng tuh. Kan udah tambah hilang, dia tambah menyerap. Gak tau menyerap apa campur sama minyak, gak tau dah. Nah, bagian eyeshadow ini tuh akan sangat detail. Nih, gue mau pakai ini Beb, Lux Crime Peach Phantom. Ini eyeshadownya Lux Crime yang baru. Lo harus tahu Beb, gue tuh naksir ini dari pertama kali dia launching. Kenapa? Karena warnanya lu lihat dah. Tuh, warnanya tuh kayak cakep dan bakal kepake semua. Nggak tiba-tiba ada hijau gitu kan, bingung gue pakai hijau ya. Udah gitu, pigmentasinya mantep banget. Nggak banyak yang fall out itu artinya jatuh-jatuh gitu. Di blend juga gampang. Gue bisa bilang ini kualitasnya tuh udah kayak eyeshadow gue yang high end gitu. Jadi kalau lu lagi nyari eyeshadow, lu cobain ini. Kemarin tuh diskon jadi 150.000. Ini sih gue gratis ya, gue dikirimin. Harga aslinya tuh kayaknya 200.000 gitu. Tapi biasanya sih dia bakalan jual di bawah 200. Mantep lah untuk kualitas yang kayak gini gitu. Bagus mana sama SK? Pasti ada pertanyaan gitu. Gue gak punya SK gue. Jadi seperti biasa kita pakai base-nya dulu. Kita cari warna yang mau jadiin base, warna yang terang. Jadi lu bisa pakai antara ini atau si pink ini nih. Pink ini. Pokoknya warna-warna terang. Gue kayaknya karena gue makeupnya tadi udah nge-peach, ngoren. Apa sih yang bener? Ngoren ya Beb. Jadi gue bakalan pakai yang dia agak ada orannya ini. Tapi pakai yang ini dulu deh. Pakai yang ini dulu.
biar ada transisinya ya. Diambil pakai kuasnya yang bentuknya kayak gini, yang blending brushnya. Yang blending brushnya masih dari set kuas yang tadi. Terus nih make sure nggak ada bedak yang numpuk di sini, lu elus-elus dulu. Soalnya kalau ketumpuk bedak nanti pas lu ngeblend dia bakalan patah-patah. Sebuah tips. Nah, udah. Terus ini gue taruh di luarnya, di bagian luar. Tuh, tengah lingkaran, kelihatan langsung kan ya. Gue taruh di bagian luarnya, habis itu gue blend. Fungsinya apa? Fungsinya jadi transisi antara eyeshadow lu nanti sama kulit lu. Oke, habis itu gue mau ambil si oranye-nya. Ngambil oranye-nya, taruh di belakang, tengah, sini, semuanya deh. Gak jelas lu. Satu kelopak ya semuanya, sampai ngenutupi sampai ketemu si transisi yang tadi. Terus di blend. Di blend tuh bahasa Indonesianya apa ya? Dibaurkan dengan gaya muter. Belum kelihatan. Harusnya tadi langsung pakai oranye aja ya. Gimana sih, lupa. Ini akun YouTube gue tuh ya, Beb ya. Gue tuh bingung deh. Orang-orang tuh suka gitu kalau gue melakukan kesalahan. Katanya real. Ya udah, jadi nggak gue cut kalau gue melakukan kesalahan gitu. Nggak gue liatin ke lu biar lu tidak melakukan kesalahan yang sama. Nggak ada yang bener. Harus pakai yang pertama dulu. Jadi lembut banget transisinya ke atas ya. Ini masih yang sebelah sini kurang oranye, jadi gue orangein lagi. Kalau ngeblend tuh arahnya ke sana apa ke sana? Kemanapun yang lu mau, Beb, sebenarnya terserah. Oke, udah kayak gitu kita ambil warna yang lebih gelapnya lagi ya, Beb. Yang ini aja deh. Ini aja biar nggak tiba-tiba kaget ya. Taruh di belakang sini deket sama bulu mata lu. Kayak pelan-pelan banget mendekati bulu mata lu. Nah, udah kelihatan ada transisi ya ke atas ya. Baru kita blend. Habis itu kita pakai yang warna lebih gelap lagi. Jadi dari terang ke gelap gitu ya. Gue taruh di ujung ke sini. Jadi kayak dia melengkung ke atas gitu. Ini gerakannya gini gue. Selalu gerakan aerobik boleh. Terus kita blend ke dalam. Ini kayak ngeframe gitu loh. Nah, ini lu bisa tambah-tambahin gitu. Ini masih pakai warna yang sama yang tadi ya. Tambahinnya pelan-pelan. Ini, Beb, kenapa makeup artist mahal, Beb? Soalnya banyak. Perilakunya tuh banyak, kegiatannya banyak. Nah, biar dia jadi kayak gitu tuh. Ini di beberapa orang kayak gini doang udah cantik banget, tapi karena saya matanya tuh kecil banget, jadinya di sini bakalan ngeblok, Beb. Nah, ini masih gue blend-blend gitu biar tidak ngeblok. Karena ininya gue kan gendut banget ya. Kalau yang nanya, "Kak, eyeshadow buat hooded eye." Saya hooded eye, saya. Tinggal diikutin aja. Tapi ini basically tutorial eyeshadow buat seluruh mata, seluruh bentuk mata ya. Tuh kayak gini. Gue kelarin yang sebelah satunya lagi. Oke, kita bikin eggyosal ya, Beb. Ini pakai kuasnya dari set tadi yang bentuknya tuh runcing ini. Ini cukup lembut jadi nggak usah takut nusuk-nusuk ya. Ambil warna yang gelap ini, taruh ke tangan dulu biar nggak kebanyakan. Terus kita bikin belakangnya dulu. Nah, garis belakang gitu, terus garis depannya ini diisi, Beb. Anyway, selamat. Kalau lu udah lama ngikutin gue, Beb, lu udah nyampe di video ini dan lu bisa ngikutin tutorial yang ini, berarti skill makeup lu udah nambah. Karena ini bukan pemula ya. Walaupun masih gampang ya, Beb, tapi kalau lu udah bisa nih recreate look yang ini, berarti skill makeup lu udah naik, Beb. Selamat ya. Udah gitu kita mau pakai yang warnanya tuh ini warna ini biar ngeblend bawah yang belakang nih, biar warnanya nggak tiba-tiba jeder di bawah sangat gelap gitu. Ganti kuas yang blending yang tadi, terus warna yang barusan sama dituk-tuk ke tangan dulu. Kita mau ngeblend bawah sini biar ada warnanya. Anyway, yang nggak mau pakai eggyosal cukup sampai sini, ini udah bagus. Tinggal kamu pakein maskara bawah ya. Tapi yang pengen lanjut sampai eggyosal, ayo kita bikin eggyosal, Beb. Udah kelihatan belum sih warnanya? Udah ya? Kurang dikit, kurang ke bawah sini. Nah, eggyosalnya kita bakalan pakai warna yang ini ya. Ambil, kurangin dikit, terus kita garis. Nah, garis eggyosal itu, Beb, lu tuh bayangin buletan mata lu. Jadi lu bayangin lingkaran gitu, set. Nah, di situ gitu. Setiap orang matanya beda-beda, jadi tempatnya bakalan beda-beda. Nggak bisa kayak lu tanya berapa mili, Ci, ke bawahnya. Susah saya ya. Jadi ya, di ini nama lakukan masing-masing. Nggak semua orang cocok pakai eggyosal ya. Misalkan lu masih belajar gitu, belum cocok pakai eggyosal, nggak usah dipaksa. Sampai yang tempat tadi aja, belum sampai garis ini berhenti ya. Ini ditaruh. Abis itu ambil warna ini, kita blend biar eggyosalnya tuh nyamar-nyamar gitu loh, biar nggak ditanya sama tetangga lu kenapa belum tidur. Ini aku mau tambahin lagi si merah yang tadi itu agak hilang. Terus kita mau pakai warna yang terang banget. Nah, perkaranya adalah sekarang kuas kita udah habis. Ternyata kita perlu tambahan kuas. Cuman enaknya yang ini nggak perlu kuas mahal ya. Pokoknya kecil aja. Gue mau pakai kuasnya Masami 221 ya, Beb. Nih, sebuah hacks biar eggyosal lu langsung nyala. Jadi dibasahin dulu. Astagfirullahaladzim. Jangan air liur, gila.
Gue mau pakai setting spray, bebas mau pakai air apa aja. Nih kuasnya jadi ditunyut-tunyutin ke tempat yang basah ini nih. Kuasnya tuh ujungnya kayak gini beb, tunyut-tunyutin ke tempat yang basah. Habis itu kita ambil highlighter. Gue mau pakai yang ini ya beb. Nih gue mau pakai yang ini ya. Terus lo tuh harus ngambilnya tuh di pinggiran, soalnya kan kuasnya berair ya, biar nggak rusak semua. Kalau rusak ambil di pinggiran. Pokoknya lu kayak yang pinggiran khusus buat berair-air gitu. Kalau nggak diairin bisa mau bisa, tapi kalau mau langsung nyala diairin. Terus kita taruh di situ di aerosol. Harus begitukah mukanya? Enggak sih beb. Nah jadi aerosolnya akan menyala kakak. Kok muka lu jadi serem gitu Pak? Belum kelar ya. Kita pakai bulu mata palsu yuk. Oh ya beb, ini nggak penting, tapi kalau lu butuh lu bisa pakai Scott. Lu bisa lihat ya before ini after, karena mata saya bener-bener yang kayak kurang rapi gitu lipetannya, dan lipetannya tuh kadang kalau melek tuh hilang. Jadi gue pakai Scott. Kalau mata lu udah bagus, lipetannya udah tinggi, nggak perlu pakai Scott. Oh iya, nggak ada ilmunya pakai Scott itu ya beb. Semua makeup artist yang gue tanya nih, teman-teman gue, guru gue yang gue tanya, Scott itu ukurannya gimana, bentuknya gimana, buat mata apa, jawabannya selalu by feeling. Jadi feeling pau, nanti ketemu orang udah langsung tahu Scottnya harusnya yang bentuknya gimana. Itu pun kadang masih ganti bentuk gitu. Jadi nggak ada ilmu milih Scott ya beb. Gue pakainya Hakuhara yang size-nya SL. Nah, cara pakai gue gini, ini belum tentu akan berhasil di lu, gue bilang ya, karena beda orang, beda mata, beda lipetan, beda kelopak, beda lemak yang di sini, itu nanti hasilnya akan beda lagi gitu. Jadi kalau Scott tuh ya coba-coba. Gue aja ini kok beb, kadang cocok pakai Hakuhara size SL, kadang enggak gitu, tergantung hari itu mata gue lagi gimana. Jadi gue ambil nih yang size SL-nya, terus gue itu puter beb. Ayang ini tolong di zoom soalnya ketek aku kelihatan ya. Gue puter, bentuknya tuh kayak mangkok jadinya. Depannya sesuaiin sama lipetan, tengahnya tuh agak naik dikit. Kok nggak lengket? Iya belum dikasih air. Susah, harus kasih air dulu ternyata. Hahaha. Airnya bebas ya beb, kata Kak Lydia. Lebih baik pakai alkohol 70%, lebih kenceng gitu. Gue nggak ada alkoholnya, jadi gue pakai setting spray. Depan dulu, depannya dipasin dulu gitu. Habis itu naik dikit belakangnya. Udah sama. Nah udah mirip tuh gitu. Misal udah pas nih, nah lu kasih air di kuas, terus lu tap-tapin biar lengket. Jangan melek dulu, tunggu kering. Dan ini sekalian lagi azan, jadi kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ya. Oke, jepit bulu mata. Jepitannya ini pakai Omi. Cut cut cut. Nah, dijepit aja sampai dia benar-benar naik ya beb. Belum naik jangan. Kalau belum naik nanti bulu mata palsu lu nggak naik gitu beb. Nggak kelihatan banget gitu loh. Ini sampai naik. Terus kayak lu kan ngejepit begini ya. Nah, ini lu agak miringin kayak gini buat menyentuh si tengah depan-depanannya. Yang belakang juga ini kayak gini, terus lu miringin dikit buat menyentuh akar yang belakang. Pastiin bener-bener naik ya. Kalau udah naik nih, udah kelihatan bulu mata lu yang tadinya kayak gini, bukan sampai kayak gini, tapi sampai gini, sampai gitu. Buat pondasi beb, pondasi. Abis itu lu pakai maskara lah. Pakai maskaranya itu yang nggak terlalu menebalkan, nggak ngasih volume, biar bentuk bulu mata palsu lu tuh nggak keganggu gitu beb. Nah pakainya gue maskaranya tuh ini Judy Doll. Maskaranya Judy Doll tuh nggak ada yang bikin volume banget gitu. Walaupun dia iklannya bikin volume ya, tapi tetap aja di bulu mata gaib gini tuh nggak bikin volume dia. Dan bebek ini fokus di akarnya harus kena. Kenapa Pau? Biar dia ngehold iniannya gitu. Yang suka ngeluh sama gua, Kak, cara pakai jepitan bulu mata lu udah gua pakai bentar-bentar doang langsung tiduran. Kalau buat ngehold itu bukan urusan si penjepit tuh urusannya cuman bikin begini doang. Kalau ngehold itu urusan maskara bebek. Jangan salah lagi lu. Gue mau pakai bulu mata palsunya ini bebek. Lucu banget kan? Apa itu namanya? Entahlah. Terus, oh iya tadi kalau misalkan yang nanya si pinset yang buat ini sekot. Nah, pinset buat sekot itu gue pakai pinset komedo, soalnya runcing gitu. Terus sekarang gue mau pakai bulu mata palsu. Ini pinsetnya gue beli di Taobao, beli di Cina waktu itu, jadi di Indo gak tahu belum ada kayaknya ya. Nah, pokoknya dari bawah gitu, tep gitu beb ya. Dan yang suka nanya sama gua, bulu mata yang udah ada lemnya itu, ini udah ada lemnya BTW, yang udah ada lemnya itu tuh kok kalau dipakai lagi gak kenceng ya? Iya beb, kalau bulu mata yang udah ada lemnya itu walaupun iklannya bisa dipakai berkali-kali, kekuatan lemnya pasti bakalan turun kalau udah pernah dipakai. Jadi pakai sekali aja. Nanti next pemakaian lu tambahin lem sendiri gitu. Nih biasa ya beb, kaca nih lihat bawah begini, terus lu
dari bawah taruh, terus tarik ke atas. Gue kayak agak narik ke atas gitu biar dia lemnya tuh nempel sama bulu mata gue. Lucu kan? Kalau cara pakai bulu mata palsu yang biasa gimana, Pau? Udah pernah dibikinin. Bebek mampir ya ke video cara pakai bulu mata palsu. Sama tutorial pakai bulu mata palsunya makeup artist dibikinin sama kali dia, ada juga di pojokan, nanti lu tonton aja ya. Oke, udah nih Beb. Nah, ini gue udah gambar bulu mata bawah, bisa di skip cuman pakai maskara bawah doang bisa Bebek. Cuman gue kan nggak punya bulu mata bawah, jadi dimaskarain nggak guna. Jadi gue ngegambarnya pakai ini ya, pakai Judy Doll. Nih cara gue ngegambar ya, dari belakang sini, seret, depannya, seret, sini, seret. Ada yang kecil-kecilnya. Udah, ini sebenarnya nggak rapi, tapi kalau udah kayak gini ya udah nggak kelihatan nggak rapinya gitu Beb. Jadi ya udah aja. Oh iya, gue tadi udah pakai softline-nya tuh gue lupa, kayaknya sih ini Aesora Ordis yang Pure Moon Grey. Nah bener, kita ke bibir. Sebelum bibir, ayo kita beresin ini Beb. Yang tadi gue bilang, nanti lama-lama nih backingan kita di hidung tuh hilang, tinggal dikit banget. Biarin aja, nanti pakai bibir ganti baju hilang gitu Beb. Kalau belum hilang lu bisa sapu-sapu pakai kuas yang lembut. Ini bibirnya dulu. Ini masih pakai kuas dari yang bentuknya blending brush. Terus gue ngambil lagi, gue mau pakai yang ini campur sama yang ini, soalnya ini kayak kegelapan, ini keterangan, jadi gue campur ya. Nyampurnya gini Beb, tetet. Terus di atas ini, di bawah ini, biar ada efek bibir doyinnya. Jadi gede ya. Ini jangan dilakukan kalau bibir lu udah gede Beb, nanti tambah gede bibir lu. Dah bakal lipen. Gue mau pakai super coklat ini Pixi Mouse Moment ya, kena lem. Ini lem ya, bukan tai ya Beb. Lem bulu mata. Cakep banget ya. Terus kita ke final touch, masih pakai ini. Final touchnya ngapain Pau? Gue mau pakai eyeshadow yang warnanya terang banget ini buat sini Beb. Nah, bikin efek lebih kelihatan mancung gitu Beb, dengan di highlight kayak gini. Jadi kayak huruf C gitu ya, tapi mepet ke mata, ujung hidung. Habis itu gue sekalian mau nyapu ini. Nah, jadi si eyeshadow warna putih tadi tuh kita pakai buat highlight gitu. Terus sebelah sini, Bebek yang punya hidung jambu bisa ditaruh di sini nih. Nah, bisa taruh sininya ya, di pojokan gitu, bikin hidung lu kelihatan lebih mengecil lagi. Terus gue mau pakai yang warna gelap ini, gelap sini nih. Tapi gue butuh kuas yang agak gepeng. Jadi saya mau pakai ini nanti buat ini, bikin cekungan sini. Tuh, taruh benar-benar segaris mata gitu. Habis itu kita bersihin kuasnya buat ngeblend dia ke arah dalam hidung, bukan ke arah mata tapi ke arah hidung. Ini bakalan nambahin efek hidung lu sangat tinggi. Kelihatan kan hidung gue sangat-sangat tinggi jadinya. Kalau Bebek belum jago, ini bisa di skip kok Beb. Terus kita mau tambahin konturnya biar makin gacor. Masih pakai eyeshadow yang tadi ya. Kalau takut pakai ini ya pakai kuas yang ini, yang blending brush. Wow, hidungku unch. Oke, gue ganti baju dulu. Bebek, lu harus tahu gue beli kerudung cuman untuk konten ini karena saya tidak punya kerudung Kak, maaf ya. Nah, ini dia. Kalau lo mau nanti gue taruh juga linknya. masih baru coy. Jadi ini bukan tutor kerudung, gue nggak bisa kerudung, nggak jago gue. Kalau tutor kerudung lu ke Sasafir kan ya namanya ya. Terus gue mau selendangin aja. Hahaha. Nah, ini dia hasilnya Bebek, doyin mentok buat lebaran. Yoi, pakai produk-produk affordable di bawah 200.000. Dan ini awet ya, tenang aja, nyaman juga dipakai semuanya, nggak ada rasa menor apa sih Beb namanya Beb yang berat di muka gitu, cantik banget kan? Jadi gitu Beb, semua yang gue pakai ada di deskripsi. Gue taruh juga link-link yang tadi itu. Kalau mau belajar apa, nonton video yang mana, itu nanti gue taruh di deskripsi semuanya, jangan lupa dicek. Oh iya Beb, gue juga sering nge-share video-video pendek soal makeup di TikTok sama Instagram gue, sama aja namanya @pauhilda kalau Beb mau mampir ke rumah satunya itu ya. Minggu depan apa nih Beb? Tutorial makeup lebaran pakai high end? Mau nggak? Atau yang mana nih? Kalau yang murah-murah gue cari-cari dulu barangnya. Oh ya, jangan lupa komen kalau lo punya produk-produk murah yang menurut lo wajib banget dicobain, yang menurut lo itu awet, bagus gitu ya. Jangan lupa di komen ya, nanti biar gue cekotin biar gue cekot buat bikin video selanjutnya. Terima kasih Beb. Tadi udah pada absen like belum? Udah komen belum? Udah share belum? Share aja, gak usah dikirimin, klik aja share-nya biar ada angka share-nya.
Ya, terima kasih ya Beb sudah mendukungku sampai sekarang udah ada 100.000 follower. Senangnya. Sampai jumpa minggu depan.